Sudah mulai terbukti instruksi PBNU mulai menuai kecaman, protes dan penolakan dari warga NU dan PWILS di daerah-daerah. Karena memang instruksi dari PBNU adalah reaksi negatif tidak mencerminkan perwakilan dari warga pribumi, terutama warga Nahdliyin. Memang patut disayangkan sekelas PBNU sampai mengeluarkan instruksi bernada sumbang terhadap PWILS. Dan saya yakin tidak semua warga Nahdliyin dan penduduk lokal sepakat dengan adanya instruksi PBNU tersebut. PWILS dan warga yang mencintai negeri ini akan terus menyuarakan kebenaran karena PBNU tergelitik dengan kata-kata negatif bahwa PWILS adalah pemecah belah umat. Mereka lupa apa arti sebuah perjuangan. Mereka lupa apa arti sebenarnya pengabdian. Mereka sebenarnya terjebak dalam narasi negatif yang justru mencerminkan ketidakmampuan mereka melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Seolah-olah mereka tidak bisa menerima bahwa PWILS yang baru lahir kini sedang bersinar dan mulai diterima di kalangan warga Nahdliyin. Sekali lagi kita bertanya, apakah ini semua hanyalah cerminan dari ketidakmampuan PBNU? Di saat PWILS melangkah lebih jauh, PBNU malah bikin gaduh. Ini menjadi sebuah ironi yang sulit dipahami, di mana yang seharusnya PWILS dijadikan tandem kuat untuk bersama menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, kini PBNU berada di sisi yang berbeda. Alih-alih merangkul malah lebih mengedepankan suara sumbang. Jangan heran jika suara-suara sumbang dari bawah justru semakin menguat tuduhan terhadap PBNU kurang ngopi. PBNU belajarlah bijak, PBNU kekanak-kanakan, dan ada yang bilang instruksi PBNU seperti gergaji butut mengosrak-asrek. Bukankah lebih baik menggandeng atas keberhasilannya PWILS membongkar makam palsu, membongkar kepalsuan nasab Alawi lewat tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, menyadarkan warga dan generasi muda pentingnya menjaga marwah bangsa dan negara, lebih-lebih marwah Wali Songo, marwah para leluhur, dan marwah pejuang kemerdekaan daripada membuat instruksi yang aneh-aneh kepada PWI. Masihkah PBNU buta hati dan buta ilmiah? Kita lihat saja. Salam sehat, salam baras. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga NU Kultural. Kami warga NU Kultural. Wilayah Kecamatan Selopuro. Wilayah Kecamatan Selopuro. Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Setelah membaca dan mempelajari instruksi dari PBNU, kami menemukan beberapa hal yang tidak sesuai fakta di lapangan. Salah satunya menganggap PWILS sebagai organisasi pemecah belah umat. Itu adalah fitnah kepada saudara-saudara kami yang berada di PWILS. Untuk itu demi keutuhan bangsa dan negara, kami menyatakan mendukung penuh pergerakan perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah NKRI harga mati Pancasila jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kami warga NU Akar Rumput Kabupaten Kebumen mendukung penuh keberadaan PWILS di seluruh tingkatan se-Indonesia Raya dengan alasan satu, sebelum ada PWILS warga NU menjadi sasaran empuk pendawiran dari kaum Habib di daerah Kabupaten Kebumen. Akan tetapi setelah adanya PWILS terbentuk kondisi masyarakat Kebumen sangatlah aman dari pendawiran, bahkan pemaksaan dari para Habib Ba'alwi. Yang kedua, sebelum PWILS lahir, sebagian warga NU menganggap remeh kepada para ulama, kiai-kiai pribumi, karena telah terdoktrin oleh Habib bahwa dengan kata-kata 70 kiai yang alim jauh lebih rendah dibanding telapak kaki satu Habib yang jahil dan ahli maksiat. Yang ketiga, sebelum adanya PWILS, warga NU di Kabupaten Kebumen banyak sekali yang bergabung dengan organisasi terlarang FPI yang telah dibubarkan oleh negara. Tetapi setelah adanya PWILS, hampir seluruhnya warga NU yang bergabung dengan FPI bertaubat. Yang keempat, sebelum adanya PWILS, warga NU Akar Rumput Kabupaten Kebumen banyak yang memahami bahwa leluhur Habib lebih hebat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ada doktrin dari Habib-Habib bahwa leluhurnya pernah mi'raj dalam semalam sebanyak 70 kali. Tetapi setelah adanya PWILS, umat-umat tercerahkan oleh ceramah-ceramah ulama, kiai pribumi atau non Habib. Yang kelima, sebelum PWILS terbentuk, warga NU banyak yang menganggap bahwa Habib-Habib itu adalah orang-orang suci. Akan tetapi setelah ada PWILS, umat tercerahkan, dan ternyata Habib-Habib itu bukan duriah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, dengan adanya surat edaran dari PBNU, kami warga NU Akar Rumput Kabupaten Kebumen menolak dengan tegas bahwa PBNU harus menimbang, meninggalkan
adalah